Untuk kamu sendiri, dunia kayak gini udah biasa atau pertama buat kamu? Lebih yang paling sensitif sih kakakku sendiri. Kalau aku lebih yang kayak, oh aku ngerasain, udah bodo amat kayak gitu. Kayak aku nggak mau ngerasain kayak gitu. Tapi ngerasa, cuman kayak nggak mau yang terlalu dalam kayak gitu. Iyalah. Iya. Oke. Baiklah. Saya bawa. Itu ada brandnya. Ini sebagian yang masih ada sisa. Serem deh. Itu mantranya belajar dari mana? Tahu dari mana bacaan itu? Ngarang sendiri. Ngarang sendiri. Sebenarnya ada bakat ya Mas Hari ini berarti ya? Ada bakat terpendam dan digunakan tapi salah jalan. Iya sebenarnya arwah saya itu menyebutkan itu sebenarnya saya ilmu putih. Tapi karena saya dendam Kak, saya ke jalur hitam, saya bikin hitam. Terus saya tanam, kemudian saya tanam di dalam itu. Saya bacain, saya masukkan sukma dia ke sini, terus saya tanam. Kalau dari baunya sih saya pusing ya. Kepala saya. Kamu ngerasain pusing? Iya. Saya tadi terus terang ini beneran pemirsa. Begitu Mbak Sari ini ngeluarin benda-benda ini, sebelah kanan saya tuh kayak pusing sakit yang diurut ke belakang kepala. Iya sama. Yang kayak ditusuk gitu. Saya nggak tahu. Cuman saya coba rasain apa benar karena ini ada hubungannya dengan benda ini. Kamu juga pusing, Roy? Pusing banget. Berbenturan energi kayak tampaknya ya. Seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kita usahain ini akan kita hilangkan pada malam hari ini. Oke. Kamu ada tanggapan atau pertanyaan? Cuman pas tadi buka apa itu ya semacam itu pengen muntah aja. Kamu ngerasa mual? Iya baru juga dibuka langsung kayak mau muntah cuman tahan. Mbak Sari, kenapa masih disimpan sih Mbak? Karena saya takut ya trauma sama namanya laki-laki itu saya trauma. Kalau masih disimpan berarti artinya ada niatan ya untuk Ada next time ke depannya. rencana. Iya kalau benci aja sama laki-laki kalau yang selalu mengecewakan perempuan gitu. Maaf Kak. Gak apa-apa sih. Benci sama laki-laki terus diguna-guna, Iya. diambil sukmanya. Iya. Wow. Aw, Jadi, Roy. bau ya. Ini bau banget. Iya. Aduh. Ini ada darah kamu juga. Itu merah-merah tuh bekas darahnya. Saya tuh lihat kamu dari awal udah curiga. Ini mah belum beres. Tadi kan kita udah mencoba Iya. ngorek terus ya. Dia bilang udah nggak ada, udah nggak diambil semua, tapi ternyata masih. Mm-mm. Ini belum dipakai untuk mengguna-guna orang lain. Belum. Baru untuk pegangan saya aja. Yang dipakai untuk guna-guna udah dibuang. Sudah, tapi saya yang bingungnya kok dia itu sudah saya buang tapi kok masih gila gitu. Stres udah kayak di luar akal logika lah dia. Ada hubungannya nggak Roy karena dia masih nyimpen ini? Ada hubungannya. Ini biasanya digunakan untuk silet darah. Kali ini saya akan nyilet. Saya akan minta ini semuanya. Ada mangkuk kah? Bau banget ya. Iya. Kamu Campur semua. aduh. Saya Kau merasakan ada makhluk astral atau apapun yang dalam situ nggak Roy? ada makhluk astral ya. Pantesan makhluk astralnya betah di situ karena baunya begini. Dan nggak ada pun nih yang ada di studio juga mungkin. Ini tempat kita kan angker juga dan bisa nempel. Oh jadi mengundang yang lain juga untuk datang ke sini? Iya lah pasti karena bau banget kan. Kamu cium nggak? Cium kan? Ini pas pertama dibuka juga udah langsung mual-mual. Ini makanya nih kamu jangan, ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah, jangan pernah mencoba apapun. Dan iya, maksudnya jangan coba-coba karena sekalinya masuk satu pintu dia nggak bisa ketutup lagi pintu supernatural. Dan ini kamu pakai darah lagi ya. Namanya perjanjian gaib di sini jatuh. Oh ini jadi semacam perjanjian tapi Iya. nggak tertulis gitu. Saya mau lihat lagi. Selain darah. Iya sih.
saya harus bebasin Sari juga sih. Kenapa? Walaupun dia pelaku. Bebas Tampaknya dari apa, Roy? Dari gangguan makhluk halus itu. Masih ngikutin Sari terus? Masih. Dengan bau yang kayak gini. Ada beberapa makhluk halus sih yang mengincar Sari untuk jadiin rumahnya gitu. Wadal gitu ya. Iya. Waktu itu selain kejadian kecelakaan yang hampir meninggal masuk dalam truk, bawah kolong truk, apa lagi? Sebelumnya saya pernah kecelakaan juga. Kecelakaan parah, juga? Motor hancur remek udah parah. Saya bunuh diri, jadi saya nabrak busway belakangnya. Hancur muka saya, ini bekas jahitan saya, mata saya. Rentetan kecelakaan-kecelakaan ini terjadi setelah melakukan guna-guna ini? Iya. Seharusnya Sari tuh udah tahu ya, kapok gitu ya. Tapi malah nggak mau lepasin gini-ginian. Itu yang bikin kecelakaan tuh kenapa, Roy? Karena sebenarnya Sari kan emang udah kayak bikin-bikin gitu. Sebenarnya lebih enak dan menguntungkan bagi makhluk halus kalau sekalian aja nyawanya diboyong, diambil ke sana. Iya, sering sekali saya seperti ada yang ingin nyawa saya, Kak Roy. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kasih tahu dan kita tukar pikiran di sini bisa merubah kamu ya. Stop untuk silet-silet tangan. Stop untuk pakai gituan dan bau-bau kayak ginian. Bau banget soalnya darahnya setiap bulan itu udah nggak usah diapa-apain. Maksudnya nggak usah dicampur begini dan itu, ya. Saya menyesal, terus yang saya inginkan itu mantan saya sembuh gitu, Kak Roy. Kamu boleh bantu aku gak? Sebagai seorang perempuan. Hati-hati ya. Kamu pegangin ini deh. Maaf ya, Bu. Nih, kamu yang memulai, kamu yang harus ngakhirin. Saya gunting ya rambutnya. Kalau kamu pakai darah, saya akan pakai rambut untuk menetralisir. Tapi saya bukan penjamin hidup kamu yang akan gimana. Kamu harus kembali sama yang di atas, beribadah yang rajin, dan ini semua dibuang. Yang di rumah sisanya juga dibuang. Kalau Masih ada di sini, sisanya ya? masih banyak banget. Ini rambutnya. Saya akan coba untuk bakar semuanya dan gak boleh ada lagi di sini. Kamu udah nyesel ya? Saya takut kalau kamu terus-terusan gini, jangan-jangan nanti akan ada kecelakaan yang besar. Kamu ambil itu, kamu taruh di bawah. Ambil ini, Ya. terus Ditaruh di bawah sana. Empat kotak yang hitam. ini, Iya. terus Kamu kan pernah baca-baca itu mantranya. Tapi aku pengen denger bukan mantranya, tapi aku pengen denger gimana caranya kamu untuk ngakhirin semua ini. Lakuin bener-bener deh. Tapi jangan diakuin dan dilepas, diucap dan diikrarkan. Memang benar-benar ingin terbebas dari apapun yang telah terikat selama ini. Sungguh-sungguh ya, Mbak Sari. ya Tuhan, saya ingin mencabut segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh mantan suamiku bernama untuk sukmanya masuk ke dalam sini untuk dihilangkan segala penyakitnya dan dimusnahkan melalui media perantara alat ini. Silakan dibakar. Bau banget. Ini menetralisir energi negatif yang ada di situ ya, Roy. Jangan lupa semua sisa-sisanya dibakar semua ya pas pulang. Kamu jujur sama aku, masih ada berapa botol lagi di rumah? Jujur. Ini terakhir. Ada sih. Ada 2. Masih ada 2. Apa yang harus dilakuin dengan sisa botolnya, Roy? Dia masih ada 2 ya. Tadi bilang enggak. Iya, itu dia sih Sari. Itulah yang namanya dia, Sari. Jadi masih terus ada lagi dan ada lagi. Di rumah tolong dibakar ya dan dibuang di laut sisa-sisanya.
Jangan sih. cuma dibuang gitu aja kali ya, bener-bener dikeluarin dari dalam botolnya ya, Roy. Iya benar. Tadi bilangnya nggak ada dan kita shock ternyata masih ada stok lagi 2. Dan masih ada darah kertas yang tadi kan? Enggak, hanya ini. Itu aja. Kalau yang di rumah itu minyak ya Javaron itu aja gitu, tapi belum pernah dipakai buat dia, bekas dia bukan, enggak, masih baru gitu, cuman Buat persediaan. stokan gitu ya. Iya. Untuk stok. Sebenarnya ada satu lagi yang mengganjal pikiran aku lagi. Kenapa, Roy? Baik, sebenarnya dia menggunakan minyak tersebut tidak hanya menyakiti laki-laki yang nyakitin dia balik, tapi juga menaklukkan pria dengan dibaca-bacain bumbu-bumbu ala-ala Sari gitu. Jadi semoga yang cium bau ini semoga terpikat buat Sari, bener kan? Iya. Tuh. Jadi untuk melet orang dong. Iya, Iya. itu yang aku baca. Itulah dia. Jadi aku bongkar semuanya. Mendingan ntar semua dibuang ya. Itu sih. Oke. Besari. Kalau mau lepas dari hal-hal beginian, harus Sari sendiri yang mulai duluan. Semakin saya tanya dan semakin saya korek dari mata batin saya, penciuman saya, makin kecium kalau kamu ternyata banyak stoknya. Belum habis-habis gitu loh. Ya. Sedikit demi sedikit terungkap, terbuka, terkuak. Terkuak. Ini ternyata kalau misalnya nggak diungkap sama Roy, sebenarnya masih banyak lagi di rumah yang bikin Mbak Sari terikat dengan makhluk ini, yang justru kalau dari cerita Roy dan pengalaman yang Mbak Sari, yang bisa saya tarik kesimpulan adalah dia menginginkan nyawanya Mbak Sari, nggak akan berhenti nih, kecelakaan lagi sampai bener-bener dia ngedapetin apa yang diinginkan, yaitu nyawanya Mbak Sari. Iya. Iya. Terus bagaimana Kak Roy? Aku kan dengan media ini sudah dibakar ya, apakah dia masih mengincar nyawaku Kak? Jujur sih terus terang enggak ya, karena udah nggak begitu bau. Tapi saya bukan penjamin juga, kamu harus banyak berdoa juga sama yang di atas dan beribadah gitu loh, sesuai dengan keyakinan kamu gitu. Jadi yang harus dilakukan bukan malah nambah-nambah gimana caranya supaya untuk netralisir, pakai jimat menetralisir dan apa, bukan sih. Malahan justru Sari malah lebih dekat sama yang di atas. Jadi ini hari pertemuan kita pelajaran deh. Ya. Untung jujur ya, kalau saya jadi kamu, untung gue nggak mati. Nah, next kedepannya saya akan belajar lebih baik lagi jadi seseorang, dan saya mau berbuat lebih banyak kebaikan dan mendekatkan diri sama yang di atas. Kalau saya jadi kamu, kan Iya. sudah masuk ke kolong-kolong segala. Tuh. Itu udah near death experience banget. Udah deket banget. Udah Udah di deket bawah. banget. Dikit lagi tek gitu. Itu masih ada kebaikan-kebaikan leluhurnya juga yang ngejagain ya, yang akhirnya menyelamatkan Mbak Sari. Kalau saya boleh nilai nih, harapan kita sih semua dari malam hari ini ya, Mbak Sari bisa benar-benar yakin untuk melepas semuanya, mendekatkan diri kepada Tuhan, perbanyak kebaikan, sehingga itu tuh yang ngejaga dan ngelindungi Mbak Sari supaya memang benar-benar orang ini, makhluk ini maksud saya, nggak sampai ambil nyawanya. Mbak Sari. Betul, setuju. Dan plus tambahan juga dari saya juga, Bay. Dia tampaknya perlu untuk minta maaf ke keluarga mantan suaminya. Oh, karena apa yang dilakukan ya? Betul, harus diakuin semuanya. Kalau kamu berani di sini untuk mengakui, kenapa kamu nggak berani untuk ngakuin ke mereka-mereka? Itu akan lebih cara efektif lagi untuk menetralisir. Itu pasti berat sekali sih. Saya ngebayanginnya aja tuh, saya deg-degan Dendam sendiri. dong Gitu. mereka Kak. Kenapa? Dendam dong mereka kalau saya mengakui ke mereka. Ya, segala sesuatu harus ngakuin kesalahan dan mohon maaf ya. Minta maaf. Minta Saya maaf. rasa semua orang bisa memaafkan. Kalau saya tidak berani, efeknya apa Kak? Ya, itu urusan kamu sih. Tapi dari kita sih semua segala sesuatu yang salah pasti kita harus mohon maaf kan. Ya, motivasinya adalah supaya benar-benar terbebas. Karena kan pernah melakukan kesalahan, apapun itu bentuknya, kecil atau besar, kan harus kita bertanggungjawabkan. Lebih baik kita tanggung jawab di sini daripada nanti. Ya, masalah didendam atau enggak ya, mudah-mudahan permintaan maaf yang tulus bisa diberikan maaf gitu juga gitu dari mereka, sehingga mereka nggak justru dendam sama Mbak Sari. Ya, Iya. baik. Ada tanggapan dia?
Ya sesuai seperti Kak Roy, beribadah, terus mengakui kesalahan, jujur sama keluarga pihak mantan suami juga, terus juga beribadah sesuai keyakinan Ibu Sari. Udah, itu aja. Terakhir, Roy, masih ada? Itu sih, moga-moga nih kita bertiga kasih dia masukan benar-benar berubah ya. Iya. Soalnya nanggung mulu dari tadi. Gitu. Bener. Mbak, inget anak, ya kan? Yang di rumah yang udah dewasa. Jangan sampai justru nanti anak juga, keturunan Mbak Sari juga yang akan menerima akibatnya. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi awal yang baru buat Mbak Sari untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih bahagia. Amin. Terima kasih Mbak Sari. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Selamat malam. Malam, makasih Kak. Kasih. Jalan dendam hanyalah kepuasan yang akan berujung dengan penyesalan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku ketakutan setelah mendalami ilmu kebatinan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rino. Selamat malam Mas Rino. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mas Rino saat ini? Saya ojek opang, ojek pangkalan. Opang. Iya. Baik, apa yang mau Mas Rino ceritakan pada kami? Baik, apa yang mau Mas Rino ceritakan pada kami? Kehadiran saya ke sini pengen mengetahui dalam diri saya. Kenapa nih? Dalam diri saya itu penuh dampak keburukan dan keluarga saya. Keburukan yang dirasakan oleh keluarga. Iya. Asal muasalnya dari mana? Asal mualanya saya dulu dianiaya sama kakak saya. Dia niaya? Saya dipukuli sama kakak saya. Kakak sendiri? Kakak sendiri, kakak kandung. Sebabnya kenapa? Sebabnya itu saya anak bontot, Pak. Saya di alam sama orang tua, kedua orang tua saya. Kakak saya nggak terima. Oke. Jadi apapun alasannya, Anda dihajar kakak-kakak? Iya, dia ada. Satu orang, dua orang? Dua orang. Kakak perempuan sama kakak laki. Oke, bisa diceritain nggak dihajarnya seperti apa? Dianiaya seperti apa? Saya dipukuli dengan ulekan sampai saya pala bocor. Umur berapa itu? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Orang tua Anda tahu tapi? Orang tua saat itu kurang tahu. Orang tua itu saatnya lagi bekerja. Karena orang tua saya udah mengetahui kepala saya bocor. Dan kakak saya kandung saya domelin. Nah, dari situ disiasatin orang tua saya. Ya udah, sekarang kamu gini aja. Kamu saya isi. Ini orang tua yang bilang? Iya. Orang tua sendiri. Biar kamu nggak diapa-apain sama kata-kata kamu nggak bisa. Saya diisi. Saya lari ke dari situ saya nyampe ketemu juru kuncen. Juru kuncen dibilang, anak ibu hati-hati kalau misalnya ibu kepergian, anak ibu dianiaya sebelum diceritain. Oh, bisa tahu. Dan bisa ngelihat dulu. Bisa ngelihat. Terus? Saya lari ke juru kuncen itu jam 12 malam hari Jumat. Saya ingat hari Jumat. Saya lari ke gua. Ngapain? Suruh lari ke gua. Katanya saya kurang tahu. Ya udah, ibu sama anak ibu di situ aja. Dari situ ada penghuni yang datang Di goa itu? di goa itu. Orangnya badannya gede, hitam, hidungnya mancung, pakai umbul-umbul rambutnya. Anda melihat jelas gitu? Jelas, Muncul tiba-tiba? tiba-tiba di depan gua.
Terus saya disemutin badan saya sama ibu saya. Udah begitu saya, kalau disebut kayak begitu saya ditendang. Ditendang sama makhluk itu? Makhluk itu. Saya bertapa, di situ ada batu gede. Nah, ternyata batu itu bukan batu, tapi ular. Yang melingkar gitu? Melingkar itu. Terus apa yang Anda lakukan di situ? Saya bertapa, saya diam sama ibu saya dan ngobrolin nyalain korek api. Ya udah, sampai situ sekitar jam 4 saya turun ke bawah. Saya bercerita tentang dukun itu. Kepada Kuncen? Kuncen itu. Terus tanggapannya? Tanggapannya, iya itu orangnya, penghuni situ. Apa yang Anda dapatkan dari hasil bertapa itu sebenarnya? Dan tujuannya sebenarnya untuk apa? Untuk Saya ingin balas dendam, Kak. balas dendam ke kakak-kakak Anda sendiri? Iya. Oke, saya mau tanya sebentar. Gea punya kakak juga kan? Anak Punya. bungsu juga kan? Pengais bungsu. Pak pernah berantem, pernah ribut? Sering. Sering. Tapi pernah ada dendam nggak ke kakak-kakak? Dendam ada, cuman ngadu ke orang tua aja. nggak Ngadu ke sampai- orang tua iya. dan akhirnya didamaikan. Iya. Apa yang bikin segitu dendamnya sampai mau ngejahatin mereka? Saya dianiaya, Kak. Pernah ngadu ke orang tua dan orang tua... Orang tua udah domelin tapi tetap aja kakak saya begitu. Jadi Anda begitu dendam ingin ngejahatin kakak-kakak Anda Ngejahatin sendiri? kakak sendiri. Dengan bertapa itu gimana hasilnya? Hasilnya kakak itu diam. Pernah waktu itu saya berantem sama kakak saya yang laki. Saya berantem, kata ya udah, dia kalah. Tapi masih rasa ini juga, masih penasaran sama saya. Terus? Ya udah, saya berantem lagi, saya tonjokin, dia mengakui kalah. Nah, Selesai masalah? belum, bapak saya nggak terima, saya dipasung karena kayak orang gila. Kamu ini gebukin kakak kamu kayak orang gila. Kamu masih waras apa enggak? Terus Anda dipasung? Dipasung saya di kamar hampir 3 bulan 4 bulan. Baik, tujuan Mas Rino datang ke Menembus Mata Batin malam hari ini untuk apa? Tujuan saya pengen mengetahui dalam diri saya ini, di luar dalam ya, di luar dalam ini masih ada atau tidak. Di luar dalam? Iya. Maksudnya saya nggak ngerti. Dalam saya kan, kata ibu saya itu, saya punya macan. Terus? Wah, jadi kalau misalnya ada marah, saya lupa diri. Keluar si macan ini? Iya, nggak pernah ngibas orang. Pernah? Pernah. Orang dikenal? Orang yang dikenal. Saudara, keluarga? Bukan. Teman? Teman. Oke. Itu kondisi sadar waktu nembas. Nggak sadar. Sekarang masih? Masih. Malam hari ini tujuannya untuk apa? Saya pengen tahu dalam diri saya, dalam saya, apa di luar saya, dampaknya itu dalam keseharian tuh saya ada keburukan. Yaitu? Anak saya bisa ngelihat, ya itu apa? Kucing ya, digituin. Oh, dia bisa ngelihat semacam ini? Iya. Kucing apa macan ya, digituin. Saya sebut macan tuh, Dek, paling ya udah. Oke. Terus istri saya melihat selibat di kamar. Anda ingin mengusir macan ini sebenarnya? Saya kurang tahu juga nih. Yang dampak buruknya istri saya juga ini. Jadi belum tahu sebenarnya Belum mau tahu diapain dengan macan ini? Iya. Datang ke sini untuk cari tahu sebenarnya kalau saya pelihara terus, Iya. apa dampaknya buat badan saya dan keluarga saya. Iya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jawabannya malam hari ini, Mas Iya. Rino. Kami akan ajak Mas Rino untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.